Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya jiwa. Sebelum kita lahir di dunia ini, sebelum kita mengenal siapa diri kita, sebelum kita punya nama, keluarga, dan kehidupan seperti sekarang, ada satu momen yang tidak pernah kita ingat, tapi pernah kita jalani. Di sana tidak ada dunia, tidak ada ambisi, dan tidak ada luka. Hanya ada jiwa dan Allah. Dan di momen itu, kita pernah mengucapkan sesuatu. Sebuah sumpah yang begitu suci, begitu jujur, dan begitu dalam. Namun hari ini kita hidup, menjalani hari demi hari mengejar banyak hal, tapi perlahan kita lupa pada apa yang dulu pernah kita ucapkan. Padahal, jauh di dalam diri kita, sumpah itu masih ada, masih hidup dan diam-diam, memanggil kita untuk kembali. Sebelum kita lahir di dunia ini, sebelum kita mengenal orang tua, nama, dan kehidupan yang sekarang kita jalani, ada satu momen yang tidak pernah kita ingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Sebuah momen yang tidak terekam oleh pikiran kita, namun tertanam sangat dalam di dalam jiwa kita. Momen ketika seluruh jiwa manusia dikumpulkan dalam keadaan yang sangat suci, tanpa dosa, tanpa luka, tanpa gangguan dunia. Di momen itu, tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada alasan. Karena yang hadir bukan tubuh, tapi jiwa yang paling jujur, jiwa yang belum tersentuh ambisi, belum terlukai oleh kehidupan, dan belum terpengaruh oleh dunia. Dan di sanalah Allah memanggil seluruh jiwa. Bukan dengan suara yang biasa kita dengar, tapi dengan panggilan yang langsung menyentuh inti keberadaan kita. Panggilan yang tidak bisa diabaikan, panggilan yang membuat seluruh jiwa sadar bahwa mereka sedang berada di hadapan Penciptanya. Lalu datang satu pertanyaan yang tidak hanya didengar, tapi dirasakan oleh seluruh jiwa. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah pengingat tentang asal kita, tentang siapa yang menciptakan kita, tentang siapa yang sebenarnya kita miliki, bahkan sebelum kita memiliki apapun di dunia ini. Dan tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, tanpa menunda, seluruh jiwa menjawab dengan satu jawaban yang sama. Betul, kami bersaksi. Disitulah sumpah itu terjadi. Bukan sumpah karena tekanan, bukan sumpah karena takut, tapi sumpah yang lahir dari kesadaran paling murni bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Itulah janji kita. Itulah pengakuan terdalam kita. Itulah momen paling jujur yang pernah kita miliki. Kita pernah mengenal Allah, bahkan sebelum kita mengenal dunia. Kita pernah dekat dengannya, bahkan sebelum kita merasa jauh seperti sekarang, dan kita pernah mengakuinya tanpa sedikit pun keraguan di dalam hati. Namun kemudian, kita dikirim ke dunia, sebuah tempat yang penuh dengan ujian. Tempat di mana semua yang pernah kita ucapkan akan diuji. Tempat di mana kita tidak lagi hidup dalam kesadaran murni, tapi dalam kehidupan yang penuh distraksi. Dunia datang dengan segala gemerlapnya, dengan segala tawarannya, dengan segala hal yang bisa membuat kita lupa. Perlahan, tapi pasti, kita mulai mengenal keinginan, kita mulai mengenal ambisi, kita mulai mengenal rasa memiliki, dan tanpa kita sadari, semua itu mulai menutupi sesuatu yang jauh lebih penting. Sumpah yang pernah kita ucapkan, kita sibuk mengejar kehidupan sampai lupa tujuan hidup. Kita sibuk mencari kebahagiaan sampai lupa sumber kebahagiaan itu sendiri. Kita sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada siapa dulu kita pernah bersaksi. Padahal, sumpah itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup. Tertutup oleh kesibukan, oleh luka, oleh kegagalan, oleh harapan yang tidak tercapai, oleh dosa yang perlahan menjauhkan kita dari diri kita yang sebenarnya. Namun anehnya, meskipun kita lupa, kita tetap merasakannya dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, dalam bentuk kekosongan yang tidak bisa diisi, meskipun kita sudah memiliki banyak hal. Pernah ada momen ketika kamu merasa semuanya baik-baik saja, tapi hatimu tidak benar-benar tenang. Pernah ada momen ketika kamu berada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendiri. Itu bukan kebetulan. Itu adalah suara dari dalam dirimu. Suara dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Suara dari sumpah yang pernah kamu ucapkan, yang sedang mencoba mengingatkanmu bahwa kamu bukan hanya hidup untuk dunia, bahwa kamu bukan hanya sekadar menjalani hari, bahwa ada sesuatu yang pernah kamu janjikan, dan setiap kali kamu merasa lelah,
merasa kosong, merasa kehilangan arah, sebenarnya itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda bahwa jiwamu sedang mencoba kembali. Karena sejatinya, jiwa tidak pernah lupa. Yang lupa hanyalah kesadaran kita yang tertutup oleh dunia. Tapi jauh di dalam sana, sumpah itu masih hidup, masih ada, masih menunggu. Menunggu kamu berhenti sejenak, menunggu kamu diam, menunggu kamu mendengar kembali. Dan mungkin hari ini, saat kamu mendengar ini, bukan sebuah kebetulan. Mungkin ini adalah salah satu cara bagaimana sumpah itu kembali mengetuk hatimu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa. Rasa yang membuatmu mulai bertanya, untuk apa sebenarnya aku hidup? Dan jawaban itu sebenarnya sudah pernah kamu ucapkan. Jauh sebelum kamu lahir, jauh sebelum kamu menjadi seperti sekarang. Kamu tidak perlu mencari sesuatu yang baru. Kamu hanya perlu mengingat, karena mungkin seluruh perjalanan hidupmu selama ini bukan tentang menemukan sesuatu, tapi tentang kembali pada satu sumpah yang pernah kamu buat di hadapan Allah. Setelah sumpah itu diucapkan, setelah jiwa bersaksi dengan penuh keyakinan, satu fase baru dimulai. Fase yang sangat berbeda dari sebelumnya. Fase di mana manusia tidak lagi berada dalam kesadaran penuh, tapi mulai masuk ke dalam dunia yang penuh ujian. Dan disinilah sesuatu yang sangat penting terjadi. Kita dibuat lupa, bukan karena sumpah itu tidak penting, bukan karena Allah ingin kita tersesat, tapi justru karena hidup ini adalah ujian, dan ujian tidak akan pernah menjadi ujian jika semua jawabannya sudah kita ingat dengan jelas. Bayangkan jika sejak lahir kamu langsung ingat semuanya, ingat bahwa Allah adalah tujuanmu, ingat sumpah yang pernah kamu ucapkan, ingat arah hidupmu dengan sangat jelas, maka hidup tidak lagi menjadi perjuangan, tidak ada lagi pencarian, tidak ada lagi pilihan yang benar-benar menguji. Semua akan terasa mudah. Dan disitulah makna ujian akan hilang, karena itulah manusia diturunkan ke dunia dalam keadaan lupa, lupa agar dia mencari, lupa agar dia bertanya, lupa agar dia kembali dengan kesadaran, bukan sekadar ingatan. Namun di balik lupa itu, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan kita tanpa petunjuk. Allah meninggalkan sesuatu di dalam diri kita, sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan, sesuatu yang tidak terdengar, tapi bisa memanggil. Itulah fitrah. Fitrah adalah sisa dari ingatan itu, sisa dari sumpah itu, sebuah cahaya kecil di dalam hati yang selalu mengarah kepada kebenaran. Meskipun kita hidup di tengah kegelapan, itulah kenapa bahkan orang yang jauh dari agama sekalipun tetap punya momen di mana dia merasa kosong, tetap punya momen di mana dia merasa hidupnya tidak lengkap. Karena jauh di dalam sana, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi masalahnya, dunia tidak diam. Dunia terus berbicara, dunia terus menarik, dunia terus mengalihkan perhatian kita. Sejak kecil kita diajarkan banyak hal. Kita diajarkan cara berhasil, cara mendapatkan sesuatu, cara menjadi seseorang. Tapi jarang sekali kita diajarkan bagaimana cara kembali. Kita diajarkan untuk mengejar, bukan untuk mengenal. Kita diajarkan untuk memiliki, bukan untuk memahami. Dan tanpa kita sadari semua itu membentuk cara kita melihat hidup, kita mulai berpikir bahwa tujuan hidup adalah pencapaian, bahwa kebahagiaan ada pada apa yang kita miliki, bahwa nilai diri kita ditentukan oleh dunia, dan perlahan sumpah itu semakin tertutup. Bukan hilang, tapi tenggelam. Tenggelam di antara target hidup, tenggelam di antara ekspektasi orang lain, tenggelam di antara rasa takut gagal dan keinginan untuk diakui. Kita mulai hidup bukan sebagai jiwa yang pernah bersaksi, tapi sebagai manusia yang sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Dan di titik itu, kita mulai kehilangan arah. Kita mungkin terlihat baik-baik saja di luar, terlihat sukses, terlihat kuat, terlihat bahagia, tapi di dalam ada ruang yang kosong, ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun yang bersifat dunia, karena ruang itu hanya bisa diisi oleh sesuatu yang dulu pernah kita kenal, sesuatu yang dulu pernah kita akui. Dan itulah sebabnya semakin kita jauh, semakin kita merasa gelisah, semakin kita tenggelam dalam dunia, semakin kita merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Dan seringkali kita salah mengartikan rasa itu. Kita kira kita butuh lebih banyak uang, kita kira kita butuh lebih banyak cinta, kita kira kita butuh lebih banyak pencapaian,
Padahal yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan adalah kembali. Kembali pada kesadaran awal, kembali pada arah yang benar, kembali pada sumpah yang pernah kita ucapkan. Dan menariknya Allah tidak pernah memaksa kita untuk kembali. Allah hanya memberi tanda. Tanda dalam bentuk kegelisahan, tanda dalam bentuk kekosongan, tanda dalam bentuk ujian hidup yang membuat kita berhenti sejenak. Karena terkadang satu-satunya cara agar manusia kembali adalah ketika dia merasa kehilangan arah. Dan mungkin semua yang sedang kamu rasakan hari ini bukan kebetulan. Mungkin rasa lelah itu, mungkin rasa kosong itu, mungkin kebingungan itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk berhenti, dipanggil untuk merenung, dipanggil untuk mengingat kembali, karena jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Sebuah sumpah yang masih hidup, dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah sumpah itu ada, tapi apakah kamu mau kembali mengingatnya. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari dalam hidup ini, bahwa tidak semua rasa sakit adalah hukuman, dan tidak semua kesulitan adalah tanda bahwa Allah menjauh dari kita. Justru seringkali di saat hidup terasa paling berat, di saat hati terasa paling lelah, disitulah Allah sedang paling dekat, hanya saja caranya tidak selalu kita pahami. Karena kita terbiasa menganggap bahwa kebaikan itu harus terasa nyaman, harus sesuai keinginan, harus berjalan mulus. Padahal dalam banyak keadaan, justru sebaliknya, Allah berbicara kepada kita melalui hal-hal yang membuat kita berhenti, melalui hal-hal yang mengguncang kita, melalui hal-hal yang tidak kita inginkan, karena selama hidup berjalan sesuai keinginan kita jarang benar-benar merenung, kita jarang benar-benar kembali, kita sibuk, kita merasa cukup, kita merasa tidak butuh apa-apa lagi, sampai akhirnya Allah mengambil sesuatu dari kita, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan, karena terkadang satu-satunya cara agar hati manusia kembali adalah dengan membuatnya merasa kehilangan. Dan disitulah ujian mulai terasa, bukan sekadar sebagai masalah hidup, tapi sebagai panggilan. Panggilan yang halus tapi dalam, panggilan yang tidak terdengar oleh telinga tapi terasa oleh hati. Panggilan yang seolah berkata, kamu sudah terlalu jauh, dan di momen itu, hidup terasa berbeda. Hal-hal yang dulu terasa biasa, tiba-tiba terasa kosong. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, tidak lagi memberi rasa yang sama. Dan kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku? Kenapa semua terasa berubah? Kenapa hati ini tidak lagi tenang, padahal mungkin secara dunia tidak ada yang benar-benar salah? Dan justru disitulah letak jawabannya, bahwa yang berubah bukan dunia di sekitarmu, tapi hatimu yang mulai dibangunkan. Karena jauh di dalam sana, ada sesuatu yang mulai bergerak, sesuatu yang selama ini tertutup, sesuatu yang selama ini tertimbun oleh kesibukan dan ambisi, dan sekarang ia mulai muncul kembali. Ia mulai mengetuk, ia mulai mengingatkan, dan rasa sakit yang kamu rasakan bukan sekadar luka, tapi proses untuk membuka kembali sesuatu yang pernah kamu lupakan. Karena tanpa ujian, kita akan terus tertidur dalam dunia. Tanpa ujian, kita akan terus merasa bahwa hidup ini hanya tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang kita kejar, dan kita tidak akan pernah benar-benar kembali. Maka Allah tidak membiarkan kita terus seperti itu. Allah membangunkan kita, bukan dengan cara yang selalu lembut, tapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang kita butuhkan, meskipun tidak selalu kita sukai. Dan disitulah ujian menjadi bentuk kasih sayang yang paling dalam. Karena Allah tidak ingin kita tersesat terlalu jauh. Allah tidak ingin kita melupakan sumpah yang pernah kita ucapkan. Allah tidak ingin kita hidup tanpa arah. Maka Dia hadir dalam hidup kita, melalui rasa sakit, melalui kehilangan, melalui kegagalan, melalui hal-hal yang membuat kita jatuh, bukan untuk menjatuhkan kita selamanya, tapi untuk membuat kita kembali berdiri dengan kesadaran yang baru. Dan mungkin hari ini kamu sedang berada di titik itu, titik di mana hidup tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan, titik di mana hatimu terasa berat, titik di mana kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Dan jika itu yang kamu rasakan, mungkin ini bukan akhir, mungkin ini justru awal. Awal dari perjalanan pulang, awal dari kesadaran yang selama ini tertunda, awal dari kembalinya kamu pada dirimu yang sebenarnya.
Karena setiap ujian membawa satu pesan, pesan yang tidak selalu langsung kita pahami, tapi selalu mengarah pada satu hal, kembali pada Allah, kembali pada tujuan awal, kembali pada sumpah yang pernah kamu ucapkan, dan semakin kamu mencoba memahami ujian itu, bukan sebagai beban tapi sebagai panggilan, maka perlahan kamu akan mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kamu akan mulai menyadari bahwa di balik semua rasa sakit, ada arah, ada makna, ada kasih sayang yang tersembunyi, dan disitulah kamu mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu mulai kembali pada sesuatu yang dulu pernah kamu yakini, sesuatu yang dulu pernah kamu janjikan, dan mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu sedang kehilangan banyak hal, padahal sebenarnya kamu sedang dikembalikan pada satu hal yang paling penting, satu hal yang pernah kamu ucapkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Ada satu fase dalam hidup yang tidak semua orang sadari, tapi hampir semua orang pernah melewatinya. Fase di mana hati yang dulu terasa kosong, perlahan mulai menemukan arah. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ada sesuatu di dalam diri yang mulai hidup kembali. Sesuatu yang dulu tertutup, sekarang mulai terbuka. Sesuatu yang dulu jauh, sekarang mulai terasa dekat. Dan disitulah perjalanan kembali dimulai. Bukan perjalanan fisik, bukan perpindahan tempat, tapi perjalanan jiwa, perjalanan pulang menuju sesuatu yang dulu pernah kita kenal, tapi lama kita lupakan. Di fase ini, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, sekarang terasa biasa saja. Dan hal-hal yang dulu kamu anggap kecil, justru mulai terasa berharga. Kamu mulai menikmati diam, mulai nyaman dengan kesendirian, bukan karena kamu menjauh dari dunia, tapi karena kamu mulai dekat dengan dirimu sendiri. Dan di dalam kesunyian itu, kamu mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Suara itu tidak keras, tapi jelas. Suara yang mengingatkanmu bahwa kamu punya tujuan yang lebih dalam dari sekadar menjalani hari. Suara yang membuatmu mulai bertanya bukan lagi, apa yang bisa aku dapatkan dari hidup ini? Tapi, untuk apa sebenarnya aku hidup? Dan dari pertanyaan itu, perlahan arah hidupmu mulai berubah. Bukan karena dipaksa, tapi karena disadarkan. Kamu mulai merasakan bahwa tidak semua hal harus kamu kejar, tidak semua hal harus kamu miliki, dan tidak semua hal harus kamu buktikan kepada dunia, karena ada ketenangan yang tidak datang dari pencapaian, tapi dari kedekatan. Kedekatan dengan sesuatu yang dulu pernah kamu akui. Di tempat yang tidak pernah kamu ingat, tapi jiwamu mengenalnya. Dan di titik ini, kamu mulai melihat ujian dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi hanya melihat rasa sakitnya, tapi mulai melihat maknanya. Kamu tidak lagi hanya merasakan kehilangan, tapi mulai memahami arah di baliknya. Dan perlahan, hatimu menjadi lebih tenang, bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena kamu mulai tahu kemana harus kembali. Ada satu tanda yang sangat halus, tapi sangat kuat. Ketika seseorang mulai kembali, yaitu hatinya mulai lembut, bukan lemah tapi lembut, lebih mudah tersentuh, lebih mudah merasa, lebih mudah merenung. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan, sekarang terasa berarti. Dan disitulah jiwa mulai hidup kembali. Kamu juga mulai merasa bahwa dunia tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Bukan berarti kamu meninggalkan dunia, tapi kamu tidak lagi bergantung sepenuhnya padanya. Karena kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tidak tergantung pada keadaan. Dan itulah awal dari ketenangan yang sebenarnya. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Karena kembali berarti harus melepaskan cara lama dalam melihat hidup, melepaskan keterikatan yang dulu begitu kuat, melepaskan ego yang selama ini diam-diam mengendalikan. Dan itu tidak selalu nyaman. Kadang kamu merasa bingung, karena kamu tidak lagi seperti dirimu yang dulu, tapi juga belum sepenuhnya menjadi dirimu yang baru. Dan disitulah banyak orang menyerah, karena mereka merasa tersesat di tengah proses. Padahal, justru disitulah proses yang paling penting sedang terjadi. Karena kembali bukan tentang menjadi sempurna dalam sekejap, tapi tentang terus melangkah, meskipun perlahan, tentang terus mendekat, meskipun masih jatuh bangun, tentang terus mengingat, meskipun kadang masih lupa.
Dan di setiap langkah itu, ada sesuatu yang berubah, bukan dunia tapi hatimu. Kamu mulai lebih jujur pada dirimu sendiri, mulai lebih sadar atas pilihanmu, mulai lebih peka terhadap arah hidupmu, dan tanpa kamu sadari, kamu sedang kembali pada satu hal yang dulu pernah kamu ucapkan. Sumpah itu mulai hidup kembali, bukan sebagai ingatan yang jelas, tapi sebagai arah yang terasa. Arah yang membuatmu ingin lebih dekat, arah yang membuatmu ingin lebih tenang, arah yang membuatmu ingin kembali sepenuhnya. Dan mungkin stok kamu belum sepenuhnya sampai. Mungkin kamu masih dalam perjalanan, masih belajar, masih jatuh, masih mencari. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak lagi benar-benar tersesat, karena kamu sudah mulai kembali. Dan itu adalah langkah paling penting dalam seluruh perjalanan hidupmu. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa jauh kamu pergi, bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, dan bukan tentang seberapa tinggi kamu bisa berdiri di hadapan manusia, tapi tentang satu hal yang jauh lebih dalam. Apakah kamu kembali atau terus melupakan? Karena sejatinya, perjalanan hidup ini bukan perjalanan untuk menjadi sesuatu, tapi perjalanan untuk kembali pada apa yang pernah kamu ucapkan, kembali pada siapa yang dulu pernah kamu akui, kembali pada satu sumpah yang pernah kamu janjikan sebelum kamu mengenal dunia. Dan mungkin selama ini, kamu merasa hidupmu penuh dengan kegagalan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan penyesalan. Kamu melihat ke belakang dan berkata, "Aku sudah terlalu jauh, aku sudah terlalu banyak salah, aku sudah tidak pantas lagi untuk kembali." Tapi yang sering kita lupa, Allah tidak pernah melihat sejauh apa kamu tersesat. Allah melihat sejauh apa kamu mau kembali. Karena tidak ada kata terlambat untuk jiwa yang ingin pulang. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk hati yang ingin mendekat. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kamu benar-benar ingin kembali. Sumpah itu tidak pernah dibatalkan. Ia tidak hilang meskipun kamu melupakannya. Ia tidak rusak meskipun kamu mengabaikannya. Ia tetap ada menunggu kamu untuk menghidupkannya kembali. Dan mungkin selama ini kamu mencari banyak hal. Kamu mencari kebahagiaan, kamu mencari ketenangan, kamu mencari arti hidup. Tapi semua itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kamu cari jauh-jauh. Karena semua itu sudah ada di dalam dirimu, tersembunyi di balik sumpah yang pernah kamu ucapkan. Dan hari ini kamu punya pilihan, tetap berjalan tanpa arah yang jelas atau berhenti sejenak dan mulai kembali. Kembali tidak harus langsung sempurna. Kembali tidak harus langsung berubah total. Kembali cukup dimulai dengan satu langkah kecil, satu kesadaran bahwa kamu ingin lebih dekat, satu kejujuran bahwa kamu rindu ketenangan, satu niat bahwa kamu ingin pulang. Karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Dan mungkin langkah itu adalah hari ini, hari di mana kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan kebetulan. Hari di mana kamu mulai merasakan bahwa hatimu sedang dipanggil. Hari di mana kamu mulai ingat bahwa kamu pernah berjanji. Dan jika kamu sudah sampai di titik ini, maka jangan abaikan, jangan ditunda, jangan dianggap biasa. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyadari. Tidak semua orang diberi momen untuk kembali. Dan mungkin ini adalah momenmu. Momen di mana jiwamu mengetuk kembali. Momen di mana hatimu mulai terbuka. Momen di mana sumpah itu hidup kembali. Maka jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu hidupmu tenang dulu. Jangan tunggu kamu merasa pantas. Karena kembali bukan tentang menjadi layak, tapi tentang menyadari bahwa kamu memang miliknya. Dan pada akhirnya nanti, ketika semua ini selesai, ketika dunia tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu, ketika semua yang kamu kejar ditinggalkan, hanya ada satu hal yang benar-benar berarti. Apakah kamu kembali atau kamu tetap lupa? Dan secara hari ini kamu memilih untuk kembali. Meskipun pelan, meskipun tertatih, meskipun masih penuh kekurangan, maka ketahuilah kamu sedang memenuhi satu sumpah paling suci yang pernah kamu buat di hadapan Allah sebelum kamu masuk ke dunia ini. Sahabat Cahaya Jiwa, jika video ini seperti berbicara langsung ke hatimu,
Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang mulai mengingat dan sedang ingin kembali. Kalau kamu ingin terus diingatkan, ingin terus ditemani dalam perjalanan pulang ini, kamu boleh dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Like, supaya lebih banyak hati yang juga bisa tersentuh. Tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan hari ini, atau sejauh mana perjalananmu untuk kembali, karena mungkin ceritamu bisa menguatkan orang lain. Dan subscribe, bukan hanya untuk mengikuti video berikutnya, tapi untuk menjaga hatimu agar tidak lupa lagi pada arah yang sebenarnya. Kita tidak sedang mencari kesempurnaan, kita hanya sedang belajar untuk kembali. Dan semoga setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini membawa kita lebih dekat pada satu sumpah yang pernah kita buat di hadapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.